Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh min akhiril anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah amma ba'du. Ibadallah hadirin wal hadirat jemaah Masjid Asy-Syifa yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga ba'da maghrib ini kita masih diberikan keringanan langkah menuju tempat ibadah salat maghrib berjamaah. Semoga aktivitas kita mendapatkan ridho dan ampunan serta keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam yakni habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga-keluarganya, kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya, hingga kita semua selaku umatnya yang tetap setia mengikuti jejak langkahnya hingga akhir zaman nanti, dan semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah di awal bulan Sya'ban ini sebagaimana doa yang masyhur, yang terkenal, yang dibacakan di majelis-majelis ta'lim, di masjid-masjid, di musola-musola. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana, kita sampai ke bulan Sya'ban wa ballighna Ramadhan. Semoga juga kita masuk ya atau termasuk orang-orang yang diberi kesempatan untuk sampai ke bulan Ramadan. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Bulan Sya'ban ini bulan di mana Rasulullah SAW menyatakan Rajab syahrullah wa Sya'ban syahrul li, kata Nabi, wa Ramadan syahrul ummati. Bulan Rajab adalah bulan Allah, bulan Sya'ban adalah bulanku, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku, kata Nabi. Kenapa bulan Sya'ban bulan Nabi? Bulanku, kata Nabi, karena di bulan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak ya saum sunat di bulan ini, bulan Sya'ban ini. Dan tentu kita sebagai umatnya memang sepatutnya ya sedikit demi sedikit mencontoh kepada beliau, karena Rasulullah bukan hanya uswah hasanah, namun Rasulullah qudwah hasanah. Ya, di samping contoh terbaik, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntun umatnya dengan yang terbaik, yaitu petunjuk-petunjuk Allah. Sehingga inna ahsanal hadits kitabullah, sebaik-baik hadis perkataan adalah kitab Allah Al-Qur'an Al-Karim. Wa khairul huda, sebaik-baik petunjuk adalah khairul huda hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena petunjuk-petunjuk Rasul itu tidak lepas daripada ayat-ayat Allah. Maka kita diberikan kesempatan untuk tetap mempelajari ya, mentadaburi ayat-ayat Allah, sehingga dengan demikian upaya kita insya Allah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala.
Baik, sebagai mukadimah, mari kita awali dengan surat Ghafir atau surat Al-Mu'min, surat ke-40 ayat 7, 8, 9. Surat 40, 7, 8, 9. Ayat 7, 8, dan 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمه وذلك هو الفوز العظيم وذلك هو الفوز العظيم
Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan berkata, wahai Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan agamamu, dan perihalalah mereka dari azab neraka. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Adn yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang yang soleh di antara nenek-nenek moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka. Sungguh Engkaulah yang memperkasa, maha bijaksana. Dan perihalalah mereka dari bencana, kejahatan, dan orang-orang yang Engkau pelihara dan bencana kejahatan pada hari itu, maka sungguh Engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Sadaqallah. Ya, sadaqallah. Ya, sebagaimana di bulan Sya'ban ini, bulan Allah Subhanahu wa taala mengangkat amalan. Jadi waktu amalan diangkat sehingga nanti di tengah-tengah bulan Sya'ban itu ada nisfu Sya'ban. Setengah bulan Sya'ban. Ya. Itu di mana dinaikkan amalan kita kemudian menjadi penutup amal di nisfu Sya'ban. Ini tentu bagi kita berharap mendapatkan doa dari para malaikat bukan hanya di bulan Sya'ban, tapi di bulan-bulan yang lain pun ya, kita berharap mendapatkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Malaikat-malaikat yang memikul aras dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman. Seraya mereka mengucapkan, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat. Malaikat saja mendoakan ya, orang-orang yang bertobat, berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan Engkau. Lilladzina tabu wattaba'u sabilaka, yang mengikuti jalan Engkau. Waqihim, dan peliharalah azabal jahim, mereka dari siksa neraka yang menyala-nyala. Tentu doa malaikat ini doa yang diharapkan oleh kita semua. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertobat, orang-orang yang mengikuti jalan Allah. Kita berharap ya mendapatkan doa dari para malaikat ini. Kemudian ayat 8-nya, ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang-orang yang soleh di antara bapak-bapak mereka. Malaikat bukan hanya mendoakan satu orang, namun ketika orang yang berimannya itu kompak antara orang tua dengan anaknya, dengan cucunya,
dengan buyutnya. Mereka kompak dalam keimanan, maka mendapatkan doa dari para malaikat ini. Dan orang-orang yang soleh di antara bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Luar biasa doa malaikat ini. Dan peliharalah mereka dari balasan kejahatan. Pelihara mereka dari balasan kejahatan. Jangan sampai dibalas ya dengan kejahatan atau dibalas karena tidak ada kejahatan orang yang beriman itu. Dan orang-orang yang engkau pelihara dari pembalasan kejahatan pada hari itu, maka sesungguhnya telah engkau anugerahkan rahmat kepadanya dan itulah kemenangan yang agung. Wa dzalika huwal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang besar. Nah, berarti PR ini ya bagi kita, bukan hanya di bulan Rajab, bukan hanya di bulan Sa'ban, bahkan nanti bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi PR bagi kita kulla yaumin, setiap hari, wa kulluhum hayatuhum, dan seluruh kehidupannya. Tanggung jawab kita menjadikan ya keimanan itu dimiliki oleh seluruh anggota keluarga kita. Bukan hanya kita. Karena yang ingin mendapatkan doa ini bukan mengarah kepada diri pribadi saja. Malaikat mengatakan bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, keturunan mereka semua. Yang soleh tapi yang beriman. Nah, jadi PR dalam surat 52:21 ya. Bisa dibuka dulu. Surat 252, surat 52 ayat 21. At-Tur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Walladzina amanu wa tabba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'in. Biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi dari pahala amal kebajikan mereka sedikit pun. Setiap orang dengan apa yang dikerjakannya terikat. Shadaqallahul azim.
Shadaqallah. Pentingnya membina keimanan ya di sekup yang terkecil keluarga kita. Maka momennya dari mulai Rajab, Sa'ban dan Ramadan. Karena yang diseru oleh Allah untuk melaksanakan saum adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam. Telah tercatat dalam kitab. Diwajibkan, kutiba. Sudah ditulis sebagai kewajiban. Alaikum kepada kalian. As-siyam. Oleh karena yang diseru adalah orang-orang yang beriman, pantas saja dalam ayat ini disebutkan walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wattabathum dzurriyyatuhum biiman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Makanya Nabi Shu'aib, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, sampai yang dikhawatirkan ketika dekat kematiannya, bukan yang dikhawatirkan peninggalan hartanya yang banyak, akan tetapi yang dikhawatirkan oleh Nabi Yakub adalah, wahai anak-anakku, siapa yang akan kau sembah sepeninggalanku? Tauhidnya, wasiat, amanat nanti tauhid. Bari pertanyaan, wahai anak-anakku, apa yang akan kalian sembah sepeninggalanku? Jadi anu dipikahariwang yang dikhawatirkan oleh Nabi Yakub itu bukan harta benda yang akan diwariskan, tetapi yang dikhawatirkan oleh Nabi Yakub adalah warisan keimanan. Jangan sampai coplok gitu kan. Ulah nepikeun ka hare-hare karena keimanan ke Allah, yang akhirnya mereka menjadi generasi yang melalaikan sholat, ya, karena di antara keimanan dan kekufuran, ya, pemisahnya adalah sholat. Kalau sholat berarti itu budak iman. Lamun teu sholat acan, alah power bisi ngagubrak karena kekufuran. Maka dalam ayat ini, dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Artinya, ya, tidak ada amalan-amalan yang diangkat kecuali amalan-amalan itu adalah amalan-amalan yang baik, amalan-amalan saleh. Sehingga orang yang diberikan keutamaan itu hanyalah orang-orang yang beriman, mendapatkan doa para malaikat. Kemudian dalam ayat ini, jika keimanannya itu diikuti oleh anak cucu mereka, ini saya kira tujuan akhir seluruh keluarga-keluarga mukminin, keluarga-keluarga mukminat,
muslimin dan muslimat. Akhirnya kan hayang kieu sararea oge. Ingin dipertemukan kelak di dalam surga bersama anak cucu hayang ngariung. Apakah ini tidak ada upaya yang dahsyat di dalam mengupayakannya? Pasti. Karena ketika seluruh anggota kita ukur saja keimanan mereka hari ini seperti apa. Tes we kitulahnya cek ngukur keluarga ya. Salat subuh berjamaah henteu kan gitu. Kasa kitu we heula. Nya masih kena hese digugahkeun oge murang kalih teh. Ya Allah kudu kumaha atuh ieu teh kan gitu. Walaupun dalam mengajak keimanan kita hanya mengajak, tidak boleh memaksa. Ya. Ternyata Nabi Nuh hanya mengajak. Ayo. Nabi Lut hanya mengajak terhadap keluarga. Tapi adapun keluarganya yang mengkhianati suaminya, ya kumaha tuh. Ya, mengkhianati yang mengajaknya, kumaha tuh. Ya, ukuran anak keimanan. Karena ini adalah syarat. Satu, mendapatkan doa malaikat. Yang kedua, tujuan akhir seluruh ya orang-orang yang beriman adalah berkumpulnya di surga beserta anak dan cucu. Saya kira pengajian dimanapun, materinya apapun, ya apapun materinya, akhirnya ya tetap mengajak kepada keimanan dan keselamatan. Sehingga Rasulullah SAW termasuk orang-orang yang khawatir terhadap keimanan umatnya. Ummati, as-salat, an-nisa, an-nisa. Ya, 3 macam yang disebutkan. Salat, ya, as-salat. Ummati, jadi ke umatna, umat kudu salat, jaga para perempuan. Itu amanat terakhir Rasulullah SAW kepada umatnya. Walaupun dalam proses pengajakan dalam keimanan itu tidak boleh ada pemaksaan. Wa ma anta alaihim bijabbar. Engkau bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Hanya sebatas mengajak, hanya sebatas mengingatkan, hanya sebatas ya memberikan pengertian terhadap mereka. Adapun urusan hidayah, urusan keimanan, Rasul sendiri pun terhadap pamannya sulit. Ya, maka sekali lagi, iman itu atas kehendak Allah. Wa ma yu'minu illa biidnillah. Satu lagi ayatnya surat 10, 99, 100. Surat 10 Yunus ayat 99. Ya, 10, 99, 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون صدق صدق الله العظيم. Ya, kita sambung saja setelah sholat isya. Ya, silakan dibaca terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti. Gampang bagi Allah untuk menjadikan seluruh makhluk yang ada di bumi ini beriman, gampangnya. Gampang atuh. Bukakeun langit, turun we malaikat. Dizuhirkeun gitu, imannya. Sieun. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang ada di muka bumi ini seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman? Bukan. Tidak bisa memaksa. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Artinya apa? Selama manusia diberi akal, kemudian dipergunakan akalnya, pasti akan menemukan arti daripada keimanan. Ya, tara diparake akalna. Makanya Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Kalau akalnya digunakan, pasti iman. Makanya ketika nanti di dalam neraka ditanya, alam ya'tikum nadhir? Qalu bala qad ja'ana nadhir faqadzabna. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu, cenah mereka berkata, lau kunna nasma'u aw naqilu, lalu jika sekiranya aku dahulu mendengarkan, aw naqilu, dan sekiranya kami dahulu mempergunakan akal, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu kami semua tidak akan berada dalam neraka syair. Jadi selama kita diberikan akal dan pikiran, ya selama itu pula ya keimanan akan muncul.
termasuk ya mengimani bulan Sya'ban ini yang diharapkan oleh kita mendapatkan doa para malaikat, yang diharapkan oleh kita seluruh keluarga dalam keimanan, yang kita harapkan amalan-amalan kita naik dalam keadaan baik. Maka tentu ya kita berharap keimanan kita bukan hanya selesai sampai dalam diri kita masing-masing, akan tetapi keimanan ini harus juga ya dikuatkan di seluruh anggota keluarga kita. Karena ternyata hanya keimanan yang akan mampu meraih apa yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah syarat, keimanan itu adalah syarat mendapatkan doa malaikat. Dan sekaligus ya wahwa mukmin, mereka dalam keadaan iman itu tentu bukan hanya iman tetapi dengan amal solehnya. Kita perhatikan kembali surat 16 ayat 97. 16:97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Wa huwa mu'minun فلنحيينه حياة طيبة وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون Sadaqallahul Azim. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sadaqallah. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan iman, wa huwa mu'min. Keimanan lagi syaratnya. Maka ketika tidak ada keimanan, dia tidak akan percaya untuk melaksanakan amal. Da amal teh kudu dibarengan ku keimanan.
Maka amalan-amalan itu termasuk di bulan Sya'ban ini amalannya adalah memperbanyak saum. Jadi waktu saum paling baik selain di bulan Ramadan itu ada lagi, yaitu di bulan Sya'ban. Amal soleh dalam keadaan iman. Selain bulan Ramadan, diketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling sering melaksanakan ibadah saum pada bulan Sya'ban. Seperti yang tertuang dalam hadis yang diriwayatkan dari Usamah bin Zaid radhiyallahu an sebagai berikut. Wahai Rasulullah, saya belum pernah melihat Anda berpuasa di bulan-bulan lain seperti Anda berpuasa di bulan Sya'ban ini. Rasulullah SAW menjawab, karena ini bulan yang banyak dilalaikan manusia di antara Rajab dan Ramadan. Padahal bulan ini amalan terangkat sampai ke Rabb alam semesta, dan saya senang apabila saat amalku terangkat saya sedang saum. Nah ini tentu ya amalan dalam keadaan iman. Amal apa saja? Di antaranya saum di bulan Sya'ban. Nah, selain melaksanakan saum sunat, bulan Sya'ban juga dianggap waktu yang tepat bagi kita untuk membayar hutang saum. Qada. Jadi anu masih keneh gaduh sametan, ayeuna aya mumpung itu amalan didasari iman. Kecuali teu iman hare-hare we. Namun iman mah sieun atuh. Gaduh sametan kedah dibayar. Ya, masih ada waktu. Baru ya 23 hari lagi insyaallah. Kasaum teh 23 hari lagi. Da teh karaos atuh nerelek. Seperti yang dilakukan Sayyidah Aisyah radhiyallahu an yang dikutip dari buku hadis Sahih Bukhari, Sahih Bukhari Muslim oleh Muslim. Sayyidah Aisyah berkata, jika aku berhutang saum Ramadan, maka tidak dapat mengkodoknya kecuali pada bulan ini, bulan Sya'ban. Maksudnya kan bulan ayeuna teh terakhir mayar hutang itu deadline. Injury time. Itu diriwayatkan oleh Bukhari pada kitab ke-30, kitab Saum, bab ke-40. Bab kapan dilaksanakannya qada saum Ramadan? Ternyata sekarang bulan Sya'ban. Ibu-ibu masih kena gaduh sametan saum. Kayaknya mantap surantap. Nah ternyata bulan ini pun bulan di mana hikmahnya ada pada ya Al-Quran juga. Jadi bulan Quran itu bukan hanya Ramadan, akan tetapi Sya'ban pun itu bulan Quran. Nah, termasuk hikmah bulan Sya'ban selanjutnya adalah bulan Sya'ban merupakan bulan baik bagi pembaca Al-Quran. Tidak hanya memperbanyak saum, pada bulan ini kita juga dianjurkan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Dikutip ya dalam sebuah riwayat, Hasan bin Sahal meriwayatkan bahwa bulan Sya'ban Allah bertanya, mengapa ia ditempatkan di antara bulan agung, yaitu Rajab dan Ramadan, dihimpit 2 bulan. Allah menjawab, Allah yang mengatakan, berfirman, aku menjadikanmu sebagai bulan untuk umatku bertadarus. Jadi sekali lagi, aku menjadikanmu sebagai bulan untuk hambaku bertadarus, kata Allah. Tadarus Al-Quran. Nah, amalan selanjutnya, ya, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, dalam keadaan iman adalah bulan baik untuk
bersedekah. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, kami menerima riwayat dengan sanad yang lemah, dhaif dari Anas bin Malik radhiyallahu yang mengatakan bahwa ketika masuk bulan Sya'ban, umat Islam tertunduk pada mushaf Al-Quran. Mereka menyibukkan diri dengan tadarus dan mengeluarkan harta mereka untuk membantu kelompok du'afa dan orang-orang miskin dalam menyongsong bulan Ramadan. Artinya bulan yang baik untuk bersedekah. Wa huwa mu'min, karena didasari dengan keimanan. Maka apa yang akan diperoleh orang-orang yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan iman, falanuh yiyannahu hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah bukan hanya hayatan thayyibah di dunia saja, akan tetapi hayatan thayyibah sampai akhirat, kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Mudah-mudahan ya ayat ini memotivasi kita dalam beramal ya, supaya kehidupan yang baik kita peroleh. Kehidupan yang baik itu adalah kehidupan yang berada dalam naungan hidayah Allah. Kehidupan yang berada dalam naungan hadis-hadis Rasulullah. Kehidupan yang senantiasa diingatkan oleh kedua pusaka itu. Taraktu fikum amrayn wa in tamassaktum bihima lan tadilu abada. Aku telah tinggalkan dua pusaka yang dimana dua pusaka itu dipegang. Wa in tamassaktum bihima, jika engkau memegang dengan kuat erat keduanya, lan tadilu abada, tidak akan tersesat. Berarti Allah akan senantiasa menjadikan seseorang itu berada dalam petunjuk-petunjuk Allah. Mudah-mudahan upaya kita ini ya menggali, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran ya semakin ditambah petunjuk-petunjuk kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala semakin memelihara kita dari perkara-perkara yang akan mencelakakan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis yang akan menghapus dosa kita di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.